Sebagai ilmu yang merupakan cahaya dalam gelapnya ketidaktahuan, fluoresensi adalah cara alam menunjukkan cahaya tersembunyinya. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang dalam video presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Wanda Alia Zahro dengan NIM 444230115 yang merupakan mahasiswa teknologi pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bersama-sama mengenai salah satu teknik menarik dalam analisis kimia pangan, yaitu analisis vitamin C menggunakan metode fluorometri. Penasaran bagaimana sih vitamin C bisa bercahaya dalam laboratorium? Yuk kita bahas. Vitamin C atau asam askorbat adalah jenis vitamin yang larut dalam air, berbentuk kristal tidak berwarna, dan banyak ditemukan dalam buah atau sayuran. Vitamin ini dapat berperan sebagai antioksidan yang penting dalam sistem imun, regenerasi sel, dan juga pencegahan radikal bebas. Dengan demikian, penting untuk kita mengetahui seberapa banyak vitamin C dalam bahan pangan guna mencukupi asupan harian kita. Metode fluorometri adalah salah satu teknik analisis yang dapat mengukur intensitas cahaya fluoresen yang dipancarkan oleh suatu senyawa ketika disinari atau diberi energi oleh sumber cahaya tertentu. Fluofor atau molekul fluoresensi dapat tereksitasi oleh penerapan cahaya yang menyebabkan molekul mencapai keadaan energi maksimum, di mana pada keadaan tersebut tidak stabil dan tidak dapat dipertahankan, sehingga menyebabkan molekul jatuh ke keadaan yang lebih rendah dan stabil lagi. Kemudian, fluofor akan memancarkan cahaya dan mengembalikan posisi ke energi awalnya. Cahaya yang dipancarkan tersebut memiliki warna yang berbeda dengan cahaya yang diserap sebelumnya. Dalam video ini, kita akan menggunakan methylene blue, yaitu suatu senyawa pewarna yang memiliki sifat fluorescence. Ketika bertemu dengan vitamin C, methylene blue akan mengalami reduksi dan berubah menjadi leukomethylene blue yang tidak lagi bersifat fluoresen. Jadi, semakin banyak vitamin C, maka akan semakin sedikit fluoresensi yang terdeteksi. Dan inilah prinsip dasar yang dari analisis fluorometri di video kali ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian inti dari video ini, yaitu langkah kerja analisis vitamin C dengan metode fluorometri. Yang pertama, persiapan larutan standar vitamin C atau asam askorbat. Siapkan larutan stok 0,1 mol per desimeter kubik asam askorbat, dan persiapan ini dilakukan tidak lebih dari 3 jam sebelum percobaan. Caranya yaitu kita akan melarutkan 440 mg asam askorbat dalam 25 menit aquades. Larutan ini dibuat dengan konsentrasi beberapa pengenceran yang selanjutnya akan disimpan di tempat gelap. Setelah itu akan diukur nilai absorbansi dari larutan standar asam askorbat tersebut dan dibuat menjadi kurva standar yang akan digunakan dalam perhitungan nanti. Selanjutnya, persiapan larutan methylene blue, di mana larutan dengan konsentrasi yang tetap ini yaitu 4 kali 10 pangkat minus 4 mol per desimeter kubik methylene blue, dibuat dengan cara melarutkan methylene blue dalam 100 ml aquades. Selanjutnya, ada tahap persiapan sampel. Sampel yang akan dianalisis harus berbentuk bubuk atau serbuk, di mana sampel ini akan dilarutkan menggunakan 25 ml aquades. Kemudian akan disentrifugasi dan diambil supernaktannya atau bagian yang cairnya. Selanjutnya adalah tahap pengukuran absorbansi sampel. Larutan sampel akan diencerkan menggunakan 0,5 mHCl/m 125 mikron liter methylene blue dan juga ditera dengan aquades dalam labu ukur 10 ml. Kemudian campuran tersebut akan divortex dan diinkubasi di dalam tempat gelap pada suhu ruang selama 15 sampai 30 menit. Fungsi dari inkubasi tersebut adalah untuk memaksimalkan reaksi oksidasi antara sampel dengan methylene blue.
Kemudian, diukur menggunakan alat fluorometer dengan panjang gelombang 664 nanometer untuk ekstasi dan juga 682 nanometer untuk emisi. Adapun penggunaan panjang gelombang tersebut didasarkan pada penyerapan cahaya yang menimbulkan ekstasi akan terjadi pada panjang gelombang yang lebih rendah, yaitu di sinar UV. Sedangkan emisi fluoresensi akan terjadi pada panjang gelombang yang lebih tinggi, seperti pada cahaya sinar tampak. Itulah sebabnya panjang gelombang untuk ekstasi akan lebih rendah dibandingkan dengan panjang gelombang untuk fluoresensi. Di dalam alat fluorometer terdapat 5 instrumen yang sama atau mirip dengan spektrofotometer. Yang pertama ada sumber cahaya. Sumber cahaya dari alat fluorometer ini merupakan lampu tungsten halogen. Lampu ini akan memberikan cahaya yang tidak akan berfluktuasi dengan sampel. Bagian selanjutnya adalah monokromator atau biasa disebut dengan filter. Bagian ini akan memotong panjang gelombang yang tidak perlu dan hanya melewatkan panjang gelombang tertentu pada sampel. Bentuk dari filter ini berupa prisma atau kaca berwarna. Pada alat fluorometer terdapat 2 filter. Yang pertama filter primer yang letaknya ada di sebelum sampel. Filter ini akan menyebabkan ekstasi pada sampel. Selanjutnya filter sekunder yang terletak setelah sampel. Pengukuran intensitas fluoresensi pada panjang gelombang tertentu setelah fluoresensi dipancarkan dari sampel. Maksudnya adalah cahaya akan dipancarkan pada panjang gelombang tertentu setelah melewati filter ini. Instrumen selanjutnya adalah kuvet, di mana sampel akan diletakkan pada kuvet tersebut. Selanjutnya, cahaya yang dipancarkan oleh fluoresensi tersebut akan ditangkap oleh detektor, di mana pada alat fluorometer ini jenis detektornya adalah fotodiodida, di mana terdapat satu katoda dan beberapa anoda. Mekanisme kerja pada detektor ini yaitu ketika fluoresensi dipancarkan oleh sampel, elektron akan jatuh atau ditangkap oleh katoda dan juga kemudian bergerak ke anoda. Kemudian elektron tersebut akan beriak dari satu anoda ke anoda lain sehingga akan berlipat ganda dan menghasilkan sinyal listrik yang kuat. Sinyal-sinyal tersebut akan ditangkap oleh recorder dan selanjutnya akan diubah menjadi data yang kita ketahui. Setiap metode analisis memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Mari kita lihat apa saja yang dimiliki oleh metode fluorometri ini. Kelebihan dari metode fluorometer yang pertama adalah sangat sensitif. Metode ini bisa mendeteksi vitamin C dalam konsentrasi yang sangat rendah. Yang kedua, metode ini merupakan metode yang cepat dan juga sederhana. Yang ketiga, kelebihannya yaitu non-destruktif pada sampel. Jadi, sampel ini tidak perlu dipreparasi yang terlalu rumit dan bisa langsung dianalisis. Selanjutnya, dapat digunakan untuk berbagai jenis sampel, seperti jus, suplemen, atau bahkan serum darah. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dari metode fluorometri ini. Yang pertama adalah metilen blue akan mudah teroksidasi dan tidak stabil dalam cahaya. Selanjutnya, metode fluorometri ini memerlukan alat khusus yang biayanya tidak sedikit. Dan yang terakhir, kelemahannya yaitu interferensi dari senyawa lain dapat mereduksi metilen blue. Jadi, terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan lemahnya metode fluorometri ini. Kesimpulannya, analisis vitamin C menggunakan fluorometri dan metilen blue merupakan cara yang cepat dan sensitif, namun biayanya mahal. Metode ini sangat berguna untuk pengujian kualitas makanan, produk farmasi, dan juga penelitian nutrisi. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan mengenai analisis vitamin C metode fluorometri ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana ilmu kimia bekerja dalam kehidupan nyata.
Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.